Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi kulli darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i. Utawi iki bab nerangake adabe manjing kamar mandi atau WC. Bab ini menerangkan tentang adab masuk ke WC atau masuk ke kamar mandi, atau bahasa kita itu ada jeding, ada ulah, ada macam-macam. Okay. Fa idza qasadta baital ma, ketika engkau hendak masuk ke jeding atau kulah atau tempat kamar mandi atau WC, li qadha'il hajati, untuk qadha'il hajat. Qadha'il hajat itu berarti kalau tidak baul ya wa'id. Kalau baul itu artinya pipis, wa'id itu artinya ii gitu. Ketika engkau mau masuk ke dalam WC atau kulah atau kamar mandi untuk qadha'il hajat, yaitu pipis atau ii, faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra, maka dahulukanlah kakimu ketika masuk, dahulukanlah kakimu yang kiri dulu. Ini juga dinisbatkan bukan hanya pada kulah atau WC atau sebangsa itu, tapi wa mislu baitil ma kullu ma laisa syarifan, setiap tempat yang tidak mulia, setiap tempat yang tidak mulia itu didahulukan kaki kiri. Seperti apa ya? Contohnya diskotik misalnya, atau tempat-tempat yang tidak dimuliakan, misalnya pasar mungkin, atau tempat-tempat yang hina mungkin, atau tempat-tempat yang lain. Nah, itu sama dengan kulah, sama dengan kamar mandi, sama dengan WC. Ataupun walau kharaja min mustaqdirin ila mustaqdirin qadama yusrahu, ataupun ketika kita keluar dari kamar, keluar dari hal yang buruk, atau keluar dari sesuatu yang tempat yang kotor ke tempat yang kotor lagi, maka kita dahulukan kaki kiri kita. Jadi tetap ya, misalnya kita keluar dari kamar mandinya diskotik misalnya. Diskotik itu kan tempat yang kotor. Betul, kamar mandi juga kotor misalnya gitu. Keluar dari itu juga harus kiri lagi, bukan kanan, karena keluar dari tempat yang buruk ke tempat yang buruk lagi itu juga sama, harus dengan menggunakan kaki kiri gitu. Wala tastashib, dan jangan kita nah di sini artinya itu mulazamah. Jangan kita memakai, jangan kita menggunakan syai'an, sesuatu yang sesuatu tersebut terdapat ismullah wa rasuluh. Jadi terdapat nama Allah dengan nama Rasul. Jangan. Entah itu cincin, entah itu raja, entah itu apapun itu. Gitu. Bahkan di sini disebutkan wa in kutiba bi qalami hindi, walaupun dengan kolam hindi. Kolam hindi itu berarti bahasanya bahasa Hindi.
dengan tulisan-tulisan Hindi, bukan tulisan Arab loh. Jadi asma Allah tapi ditulis dengan tulisan Hindi, itu pun sama. Jangan. Jadi ini kalau kita kiaskan juga mungkin bisa termasuk tulisan Indonesia. Jangan. Gitu. Sehingga ngelan ya aku jeneng KTP kono ilallah kan. Oh angel ini. Abdullah oh angel. Ini jangan gitu. Muhammad termasuk Rasulullah kan? Itu juga susah. Itu. Hati-hati, maksudnya mungkin kalau itu adalah benda-benda yang kelihatan mata gitu, yang benda-benda yang kelihatan mata. Kalau tidak kasat mata sih tidak masalah gitu. Jadi jangan kita membawa sesuatu yang terdapat nama Allah dan nama Rasulnya begitu. Kalau hanya membawa makruhun maka dimakruh. Wa hamluhu makruhun fihi. Tapi kalau hanya membawa saja sih makruh ya. Jadi artinya jangan kita memakai itu. Kalau membawa beda. Kalau memakai itu mungkin lebih kepada kita pikiran di dalam WC, mungkin lebih kepada itu ada interaksi, bukan hanya memakai juga dengan cincin tulisan ini, itu memakai sudah, bukan membawa. Kalau hanya membawa KTP kan dibawa ya, benten kalau seperti itu enggak apa-apa, hanya makruh saja itu. Lalu bagaimana dengan huruf-huruf Arab? Wal hurufu laisat mu'zimatan lidzatiha. Kalau huruf itu tidak termasuk yang kita agungkan, tidak. Kalau hanya huruf begitu. Kecuali kalau raja, nggak tahu nih raja aku. Raja kan juga huruf ya. Tulisan alif, ba, jim, macam-macam kan. Itu kalau itu beda. Tapi kalau huruf yang memang benar-benar huruf itu tidak masalah. Wala tadkhul khasirar ra'si. Jangan kita masuk WC atau kulah atau kamar mandi dengan kepala yang terbuka tanpa penutup kepala. Aika shifuhu, maksudnya adalah membuka kepala bila sitrit tanpa penutup. Ini termasuk adab itu. Wayak fil adab sitruhu bilkum, termasuk adab, cukup termasuk bagian dari kita beradab ketika masuk WC atau kamar mandi, kita menutup dengan lengan ini loh, lengan baju. Itu begitu. Kum itu artinya lengan baju. Diartikan kum itu ada dua, arti lengan baju atau kopiah bundar. Tapi saya lebih sependapat kalau kum itu artinya lengan baju. Cukup lengan baju. Tapi kan bajunya agar roti wong ngene kerudung ngono ae gitu. Kaos itu sudah cukup gitu. Yang penting kepalanya tertutupi. Kenapa? Sarung dibalik ya bisa. Iya bisa. Lil amani min adzal jin, karena kita berharap supaya mendapatkan keamanan dari bahayanya jin, dari ancaman jin begitu. Nggak tahu ya kenapa kok jin itu suka ketika kita masuk ke WC dengan kepala terbuka begitu. Itu sangat mudah untuk dimasuki jin, berarti itu sangat mudah untuk diganggu jin. Pengen selamat ya seyogianya kita tutup kepala kita. Syukur-syukur pakai peci begitu kan, tidak ada ya kaos atau lengan begitu atau yang lain begitu. Betul mas, peci ini dicopot ketika masuk. Enggak, karena harus ditutup, kecuali kalau peci itu sebenarnya adalah untuk ibadah. Harusnya kan gini loh, harusnya ya kita membedakan antara peci yang khusus untuk sholat dan peci untuk sehari-hari, begitu harusnya. Yo kadang kan kita sholat yo nganggo iku, apa jenenge kerja bakti yo santri kok kerja bakti yo nganggo iku, ya kan? Sampai dolan bal-balan yo nganggo iku. Itu harus kita bedakan. Gitu. Malah justru di sini supaya kita aman dari godaan jin itu, jangan sampai kita itu terbuka kepalanya. Wala hafyal qadamain, dan jangan sampai
kaki kita tanpa membawa sandal, walaupun wa khufin, kalaupun tidak sandal ya selop atau apa, litahaffuz minan najasah, untuk menjaga dari najis. Sebenarnya tujuannya menjaga najis. Kalau tempatnya itu sudah suci, jadi ada, kalau tempat WC itu sudah cukup suci lah. Kalau kita basuh itu cukup suci, dibasuh semua. Kan ini kan beda ya. Kalau tempat pipis mungkin kan bayangannya kalau masih tanah kan ya kita susah untuk menjaga najis ya. Tapi kalau sudah keramik tinggal digebyur bersih kan sudah suci. Jadi kalau masalah sandal tergantung tempat sebenarnya. Tapi di sini yang terpenting adalah kalau menurut Syekh Nawawi tujuannya adalah litahafud minan najasa, untuk menjaga dari najis. Tujuannya itu yang kita ambil tujuannya. Waqul inda duhul, dan ucapkanlah doa ketika masuk, bismillah a'udzubillahi minar rijsi an-nijsi al-khabisi al-mubisi syaitonur rajim. Dan ketika keluar dari WC kita membaca ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abki fima yanfa'uni. Ya Allah, ketika masuk WC atau masuk kamar mandi kita membaca dengan menyebut namamu ya Allah, aku memohon perlindungan darimu ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu ya Allah dari kotoran yang najis dan kejelekan yang setan-setan itu suka kalau kita mendapatkan kejelekan itu, yang setan terkutuk gitu. Kemudian ketika keluar dari WC kita berdoa, ya Allah aku meminta pengampunanmu ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu, alladzi adhaba, yang telah menghilangkan anni ma yu'adzini, yang telah menghilangkan dariku segala macam penyakit atau yang menyakiti aku. Maksudnya ketika kita ke WC atau pipis atau itu kan menghilangkan semua penyakit kan. Jadi kotoran-kotoran itu hilang, itu kan menghilangkan penyakit. Jadi kita memuji sama Allah, ya Allah alhamdulillah lega rasanya begitu. Memuji, dan wa abuki ma fima yang fauni, dan masih tersisa di dalam perutku adalah yang bermanfaat bagiku. Jadi yang tersisa di perut itu adalah yang bermanfaat. Itu. Jadi membaca doa itu tujuannya begitu. Kenapa? Huwa quwatul ma'kul, karena yang tersisa dari makanan itu adalah makanan wal masyrub, dan minuman yang untuk kekuatan kita. Itu. Kemudian disunahkan juga menurut Syekh Nawawi ghufranak dibaca 3 kali. Ghufranak ghufranak ghufranak.